Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah hadir dan bersedia untuk mengikuti kegiatan bimbing kelompok pada hari ini. Sebelum melakukan kegiatan bimbing kelompok ini, marilah kita awali dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Kenalkan, nama kakak Maulida Rahma. Di sini kakak dalam kegiatan PPL 3 dari kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan bimbingan konseling Islam. Nah, sebelumnya kakak mau nanya di sini apakah udah ada yang pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum. Nah, jadi di sini kakak ingin menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Di sini bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan kelompok yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan dinamika kelompok, yaitu dengan adanya interaksi saling mengeluarkan pendapat, tanggapan, dan saran. Dan bimbingan kelompok ini juga bertujuan untuk melatih siswa itu bersifat terbuka. Yang kedua itu melatih individu itu untuk mengembangkan perasaan dan pikirannya. Dan yang ketiga itu melatih individu itu untuk berani mengemukakan pendapatnya. Dan di bimbingan kelompok ini juga banyak asas-asasnya. Salah satunya ada 4 asas yang kakak jelasi. Yang pertama itu adanya asas kerahasiaan, yang dimana topik masalah yang akan kita bahas hanya kelompok kita ini aja yang tahu, dan di kelompok lain itu tidak boleh tahu. Dan di sini kerahasiaannya terjamin dan tidak boleh ada orang lain yang mengetahuinya. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan, adalah bahwasanya kalian itu datang ke sini tanpa adanya paksaan dan kalian sukarela untuk menceritakan masalahnya. Dan yang ketiga itu ada asas keterbukaan, adalah ketika kalian mengeluarkan pendapat, ide itu kalian bebas berpendapat dan terbuka. Dan yang keempat itu ada asas penormatifan, yang dimana tentu saja kegiatan pada siang hari ini sesuai norma dan tertentu yang harus kita patuhi. Nah, sebelum kita masuk ke tema kegiatan bimbingan kelompok ini, biar lebih makin semangat dan fokus lagi, kita main game ya. Kalian semua mau main game? Gamenya seperti ini. Misalnya kakak bilang, kalian harus dengar apa kata kakak bilang, cuman nggak ngikuti apa yang kakak gerakin gitu kan. Misalnya gamenya itu kakak bilang kepala, kalian megang kepala. Misalnya hidung, kalian megang hidung. Jadi jangan ikuti gerakan yang kakak buat. Kita mulai ya. Pegang kepala, mata, bibir, kuping, pipi, kepala, mata, pipi. Udah selesai. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas satu topik masalah tentang pergaulan bebas. Menurut kalian apa itu pergaulan bebas? Perilaku yang menyimpang, yang melanggar norma agama atau norma kesusilaan. Perilaku negatif sebagai ekspresi penolakan remaja. Nah, baiklah, di sini kakak menjelaskan lagi ya apa itu pergaulan bebas. Di sini pergaulan bebas yaitu salah satu bentuk perilaku yang menyimpang dari kewajiban, rasa malu, peraturan, serta norma yang berlaku di dalam masyarakat. Oleh karena itu, pergaulan bebas ini salah satu tindakan yang perlu dihindari karena dapat membahayakan bagi kesehatan baik secara mental maupun secara fisik. Nah, lalu di sini kakak akan menjelaskan ciri-ciri pergaulan bebas. Di antara kalian ada yang tahu apa itu ciri-ciri pergaulan bebas? Tahu? Coba. Menggunakan narkoba. Mengonsumsi alkohol. Menonton pornografi. Nah, benar. Di sini ciri-ciri pergaulan bebas itu ada 5. Yang pertama itu memiliki rasa ingin tahu berlebihan pada hal yang bersifat negatif. Yang kedua itu menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkoba untuk memenuhi keinginannya. Dan yang ketiga itu adanya kecanduan menonton pornografi. Dan yang keempat itu mengonsumsi alkohol. Dan yang kelima, mudah mengalami kegelisahan, emosional, selalu ingin melawan atau rasa malas gitu kan. Nah, di sini kita ingin membahas lagi tentang penyebab pergaulan bebas. Di sini ada yang tahu apa itu penyebab pergaulan bebas? Pendidikan keluarga yang kurang harmonis. Keluarga yang tidak harmonis. Keadaan ekonomi keluarga, lingkungan tempat tinggal yang kurang baik, Kurangnya perhatian dari orang tua. Nah, benar apa yang kalian bilang semua. Ya, yaitu faktor penyebabnya itu salah satunya tanda-tanda pendidikan. Yang kedua, orang tua itu kurang memperhatikan anaknya. Yang ketiga, kurangnya berhati-hati dalam memilih teman. Yang keempat itu lingkungan tempat tinggal kita sekitar ada yang kurang baik. Jadi anak itu
terjerumus ke hal yang nggak baik atau ke hal yang negatif. Terus yang kelima itu adanya keadaan ekonomi keluarga yang kurang rendah gitu kan. Lanjut kita akan membahas tentang dampak pergaulan bebas. Di sini ada yang tahu apa itu dampak pergaulan bebas? Ketergantungan obat. Kesehatan menurun. Mengakibatkan dosa. Kejahatan. Adanya seks bebas. Nah benar ya apa yang kalian bilang. Dampak pergaulan bebas itu yaitu yang pertamanya ada ketergantungan obat, adanya seks bebas, adanya kesehatan yang menurun, adanya menurunnya prestasi yang dialami oleh seseorang itu, dan yang keenam itu dia berbuat dosa karena perbuatan yang dilakukan yang tidak baik itu kan akan membuat dosa kan. Nah di sini kakak ingin mengasih solusi cara mengatasinya itu yang pertama kita harus memperbaiki cara pandangnya, selalu berpikiran positif dan tidak boleh memikirkan hal-hal yang negatif yang berdampak buruk bagi kita. Yang kedua itu memiliki kegiatan yang positif agar kita tidak terdampak oleh hal-hal yang negatif. Terus yang ketiga itu kita harus berpikiran maju. Jadi di sini selalu berpikiran ke depan agar kita itu tidak terikut oleh anak-anak yang membuat kita terjerumus. Dan yang keempat itu menjadi pribadi yang taat. Jadi di sini kita harus taat kepada perintahnya Allah dan menjauhi larangan yang dibenci oleh Allah. Yang kelima itu menjaga keseimbangan hidup, yang dimana kita itu harus dapat mengontrol pola pikir kita sehingga kita itu dapat melakukan hal-hal yang positif. Dan yang keenam itu kita harus memperbanyak membaca sehingga kita tahu apa itu informasi yang didapat, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan yang ketujuh itu ada kita harus mengurangi menonton film pornografi dan akan dapat mengandung unsur kekerasan dan seksual. Nah, kakak mau nanya, dari yang kita lakukan bimbingan kelompok ini, apa sih kesan yang kalian dapat dalam bimbingan kelompok ini? Bagus. Menyenangkan ya? Terus menambah Wawasan. yang lain ada? Lebih banyak teman? Ya. Iya, lebih banyak teman. Kakak ucapkan kepada kalian semuanya yang sudah hadir dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, dan kegiatan bimbingan kelompok kita ini sudah berjalan dengan lancar dan baik. Dan kalian sudah meluangkan waktunya untuk dalam bimbingan kelompok ini. Kakak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.